Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's video, I would like to ask you all to learn together how to speak and how to talk with a foreigner or with any people in the world in daily conversation in a certain situation. Jadi hari ini saya akan mencoba mengajak kalian dan saya juga belajar bersama-sama bagaimana memulai pembicaraan di daily conversation, di percakapan sehari-hari pada situasi tertentu dengan siapapun sih sebenarnya, dengan khususnya untuk foreigner ya, untuk ketika kita ketemu dengan orang asing ya. Okay, let's make our own scenarios, who we are and where we are. Jadi saya akan coba bangun skenario-nya, settingnya dulu seperti apa. Nanti kita how do we start the conversation. So imagine yourself in this situation. Yeah. First, you are in Yogyakarta. Let's say the whole thing of coronavirus didn't happen. Let's just think that. Jadi asumsikan COVID-19 ini tidak terjadi ya. So you are in Yogyakarta. You are in hostel budgeting. You are in hostel. What is hostel? Hostel is budgeting hotel. If you haven't known about this, I usually prefer hostel rather than hotel, especially in when the type of the hostel is international hostel. Even though in Indonesia, I would prefer stay there rather than staying in hotel. It is a lot cheaper, and then I can interact with many kinds of people during breakfast, during dinner. So even before going to bed, I could interact with them. Jadi kalau saya sendiri, saya lebih seneng menginap di hostel ya daripada di hotel gitu. Karena lingkungan hostel selain jauh lebih murah daripada hotel, itu memaksa saya untuk berinteraksi dengan orang baru ya, Nah, di hostel ini biasanya satu ruangan itu ada setidaknya 4 ya, atau lebih dari 2 bed. Nah, bed itu boleh ditinggali atau boleh ditiduri oleh orang lain selain kita dan teman kita. Intinya itu. Jadi satu ruangan itu umumnya bentuknya seperti ini. Ini salah satu hotel di Yogyakarta. Hostel di Yogyakarta langganan saya. Ini adik kelas saya ini yang punya hostel ini, which is one of my favorite hostel in Yogyakarta because it's clean. Even though the bed is not so wide, but it is clean. It has air conditioning. The toiletries, it has everything basically for the basic needs. Jadi ini so far adalah hostel yang favorit saya ketika saya di Jogja. Dari dulu saya nginepnya pasti di sini karena murah ya. Sehari itu kalau nggak salah waktu zaman awal saya mulai harganya 75.000 atau 80.000, sekarang kayaknya naik 90.000 kalau nggak salah. Jadi ini satu kamar bisa ditinggali banyak orang dan orang itu siapapun. Tapi ini ya pasti nggak ada yang mix. Kalau di Indonesia jarang sekali ada mix rooms ya. Jadi mix room itu satu ruangan boleh ditinggali oleh cewek cowok. Nah kalau khusus hostel ini nggak boleh. Jadi boleh campur, tapi campurnya harus cewek-cewek aja atau cowok-cowok aja gitu. Jadi saya biasanya di sinilah saya berinteraksi sama orang
orang yang nggak saya kenal gitu kan. Apalagi kalau orang asing itu biasanya lebih terbuka untuk berinteraksi daripada orang Indonesia sendiri. That's the reality ya. Jadi kalau orang Indonesia sendiri tuh ewo sok-sok cuek gitu. Tapi kalau justru kalau saya sama ketemu sama orang asing yang kebetulan satu ruangan, satu kamar dengan saya, biasanya lebih gampang berinteraksi. Biasanya saya lebih mudah untuk tersenyum dulu atau mereka yang tersenyum dulu ke saya. Terus habis gitu kita iseng-iseng nanya gitu kan, maksudnya AC-nya saya nyalakan boleh nggak bentar, apa misalkan lampunya saya nyalakan bentar boleh nggak, seperti itu. Nah jadi basa-basi yang seperti itu tuh hanya bisa dilakukan kalau situasinya seperti ini. Bayangkan kalau hotel kan nggak bisa tuh ya. Kalau hotel kan kita sekamar satu atau dua orang, satu orang yang lain itu bisa teman kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Habis itu ya udah interaksinya ya sama teman kita itu aja atau sama keluarga kita itu aja, tetapi nggak bisa berinteraksi dengan orang lain yang nggak kita kenal. This is why I love hostel. Bukan berarti saya senang orang baru, no, I'm still not comfortable in talking in new people, but it forced me to know other people gitu ya. Oke, jadi for breakfast we have to make ourselves in a gazebo or in common room. Jadi biasanya kalau settingnya seperti ini itu ini kok kesannya saya jualan hostel ya, tapi enggak, maksudnya ini untuk kalian next berikutnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin jalan-jalan, semoga COVID ini segera berakhir, amin. Tinggallah di hostel ya, dicoba aja yang di Yogyakarta, yang di Indonesia aja dulu. Nanti kalau kalian pengen keluar negeri, deket-deket dulu ke Malaysia, ke Singapura dan sebagainya. Jadi pilihlah yang hostel ya, jangan kalau pakai sama orang tua ya mungkin pakai hotel karena orang tua kan kasihan ya. Tapi kalau sama teman-teman aja kayaknya hostel itu sangat sangat tempat yang enak untuk kita menginap dan berinteraksi dengan banyak orang. Jadi untuk breakfastnya nggak disediakan kayak di hotel gitu. Jadi kita bikin sendiri. Mereka itu cuma menyediakan roti, jam atau selai gitu kan. Terus habis gitu kita bikin-bikin sendiri, terus sambil ngobrol-ngobrol gitu di gazebo. Jadi kalau di hotel kan nggak bisa tuh situasinya seperti itu. Sudah di mejanya sendiri-sendiri gitu kan. Kamar sekian sudah duduk di sana, kaku banget lah di hotel tuh. Which is I don't like. You are in the middle of gazebo ya, ini imagine yourself in this situation. Jadi misalkan kalian di Jogja, ini di Taman Sari, one of my favorite place as well in Yogyakarta. I've been there like dozens of times, so and I'm still not get bored visiting there. Bagus sekali ini dan saya sampai hafal ceritanya. Jadi kalau saya mengajak orang baru ke sana, mesti saya yang jadi guide. Di sini nih tempatnya raja untuk melihat selir-selir mandi, nah seperti itu. Senang banget tuh teman-teman saya yang boleh kalau diajak ke sini. Saya sok-sokan tahu gitu, padahal sebenarnya ya karena keseringan aja ke situ ya. Jadi berikutnya adalah you are in the middle of gazebo and common room with other people. Jadi bayangkan Anda di situasi yang seperti ini. Jadi pagi itu sarapannya ya di sini nih, gabung sama teman-teman yang lain, sama bule-bule, sama orang-orang Indonesia yang lain juga. Intinya sama turis-turis lain ya, baik Indonesia maupun orang asing. Ya benar-benar kita berinteraksi, nggak ada batasan gitu, nggak ada batasan meja-meja kayak di hotel gitu, nggak. Benar-benar kita berinteraksi di common room. Nah seperti ini nih, benar-benar literally seperti ini, satu tempat kita bisa duduk sama orang yang nggak kita kenal, kayak gitu-gitulah. Which that makes you and force you to talk to people, to interact with people ya kan. Jadi itu juga salah satu kenapa saya senang nginep di hostel, karena saya bisa memaksa diri saya untuk berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Now let's start the talking ya. Okay, we can start the conversation by saying, hey, how long have you been staying here? Gitu. Kayak misalkan kita duduk di tempat duduk yang sama gitu, minum kopi bareng, dia makan roti terus kita makan buah gitu misalkan. Just imagine that situation ya. Kita jangan cuma senyum doang tuh, kita jadilah tuan rumah negara Indonesia yang baik kalau misalkan di Jogja ya kan. We can start by saying, hey, how long have you been staying here?
halo, kamu sudah berapa lama tinggal di sini gitu kan. Terus atau yang berikutnya yang gampang lah, Bu, how long have you been staying here tuh kok bahas katanya nggak, jangan pakai tenses yang susah-susah Bu. Ini kan ini kan apa ini? Past participle continuous ya, ini apalah itulah. How long have you been staying here? Tapi kalau misalkan yang sederhana pun juga mereka ngerti kok. Kayak misalkan how long do you stay here? Nah itu kan ini kan present tense kan, jadi bisa lah, nggak apa-apa pakai ini, mereka juga paham kok apa yang kita omongkan gitu. How long do you stay here? Terus atau yang simple deh, hey, is it your first time visiting Yogyakarta? Gitu. Ini pertama kali kamu apa di Jogja apa berkunjung ke Yogyakarta kah? Jadi be a good Indonesian people to foreigner lah ya, intinya gitu. Atau hey, how's Jakarta so far? As an Indonesian, hope it's not disappointing so far, kayak gitu. Jadi ada basa-basinya dikit nih, kayak bagaimana Yogyakarta sejauh ini sebagai orang Indonesia, semoga tidak mengecewakan ya sejauh ini. Nah itu bisa tuh memulai dengan joke-joke yang receh seperti ini tuh boleh gitu ya. Then after this chit chat and small talk, you can start introducing yourself. Biasanya tuh kita nggak kalau ketemu sama foreigner itu nggak langsung hey my name is gitu. Biasanya tuh jarang banget yang seperti itu. Biasanya kita chit chatnya adalah small talk kayak gini. Jadi kayak misalkan kalau di apa situasinya di hostel itu ya mulainya seperti itu. Jadi kayak misalkan how long have you been staying here gitu, kayak misalkan kalau kelihatannya dia pakai dasi gitu kan atau gimana. Saya pernah tuh di hostel tapi orangnya pakai dasi, saya pikir ngapain dia pakai dasi di hostel kok nggak di hotel aja gitu. Jadi saya chatnya juga malah penasaran kan gitu. Kayak misalkan what's your propose visiting to Jakarta gitu-gitu. Jadi kayak misalkan jadi curiosity aja, bahasa basi aja, kayak bahasa sehari-hari. Kalian kalau ketemu sama orang baru, misalkan ketemu sama orang Indonesia aja kan nggak mungkin perkenalkan nama saya Beniar nanti kan, nggak mungkin gitu juga kan. Kita kan selalu chatnya adalah bukan perkenalan tentang diri, tapi lebih kepada kayak misalkan Mbak ikutan seminar juga. Nah kan biasanya kayak gitu tuh kalau misalkan seminarnya ada di hotel. Atau kayak misalkan berapa lama nanti tinggal di Jogja, kayak misalkan gitu. Terus atau mungkin misalkan orang luar pulau gitu, misalkan orang luar Jawa gitu kan datang ke Jogja gitu misalkan, itu biasanya ditanyain tuh mau lama tinggal di Jogja di Jogja sudah berkunjung kemana aja, kan biasanya kayak gitu kan. Kita kan jarang banget kalau di awal itu kita ngomongnya halo nama saya Benihan, nanti kan gak mungkin, we sounds like stupid person kalau kayak gitu. Jadi mulainya chit-chat kayak gini aja, how long have you been staying here, kamu sudah berapa lama tinggal di hostel ini. Atau yang simple, how long do you stay here gitu, kamu berapa lama tinggal di sini. Atau yang kurius yang lain, kayak misalkan is it your first time visiting Yogyakarta, apakah ini pertama kali kamu datang ke Jogja gitu. Terus ini agak mulai ini nih ada jokes-jokesnya dikit you know. How's your Yogyakarta so far gitu, as an Indonesian I hope it's not disappointing gitu kan. Bagaimana Jogja sejauh ini, sebagai orang Indonesia semoga tidak mengecewakan kamu ya Yogyakarta, intinya gitulah. Jadi ada jokes-jokesnya boleh gitu. Anyway, foreigner loves jokes. Jadi you can start by making receh jokes actually. Nah, terus habis itu let's make an imaginary dialogue ya. Usually you will have this kind of question and or discussion. Jadi kayak berikutnya itu kalau sudah tadi titik yang tadi itu biasanya akan mengalir kayak akhirnya kita akan sharing tentang kita itu dari mana, terus habis itu kita ke Jogja itu ngapain gitu kan, kita ke Jogja ngapain, kita akan stay di sini itu berapa lama, terus
explore-nya kita dari Jogja mau kemana, nah kayak gitu lah. Terus habis itu baru kita akan perkenalan tentang personal detail kita. Jadi memang untuk memperkenalkan diri itu harus ada cita kan memang. That's the reality because that's what make people impressed for the first introduction gitu ya. Nah sekarang kalian ada dua kelas nih, ada yang sudah bekerja dan ada yang belum bekerja. Nah kalau yang sudah bekerja nanti setelah chit-chat ini seakan-akan situasinya adalah kalian pada tahap sudah memperkenalkan nama kalian siapa dan background kalian mengenai personal detail kalian itu seperti apa. Nah sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan ini menjadi satu kalimat yang mengalir seakan-akan kalian memperkenalkan diri kalian. Jadi bayangkan situasinya itu kita sudah chit-chat yang tadi ya, sudah small talk, sudah basa-basi yang tadi. Nah ini sudah tahap poin kita memperkenalkan diri kita. Anyway, ya biasanya kayak gitu. Biasanya foreigner itu akan tanya ketika kita sudah ngobrol beberapa kali, beberapa pertanyaan biasanya mereka akan tanya, anyway, what is your name? Biasanya gitu. Terus atau kita sendiri yang mengenalkan itu gak apa-apa. Anyway, my name is bla 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 gitu. Biasanya seperti itu. Nice to meet you gitu. Biasanya seperti itu. Jadi biasanya kita langsung buat anyway gitu. Terus kalian jawab what is your name, what's your job position, where do you work, what do you do in your work, and how long you've been working, and what do you plan after graduation. Jadi ini seakan-akan ini sudah mengalir ya, ini sudah mengalir. Nah kita pada tahap posisi kita memperkenalkan diri kita secara personal, secara detail gitu. Jadi berikutnya adalah tugas kalian membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. What is your name? What's your job position? Where do you work? What do you do in your work? How long you've been working? And what do you plan after graduation? If you are a student, jika kalian this is without S. Sorry. See, I'm still wrong in making a sentence. Jadi jika kalian student, tetap what is your name? Where do you study? What is your study major? How long you study? Why do you choose that major? And what kind of work do you want after graduation? Jadi bedanya ini ya. Ketika kalian sudah bekerja, yang harus kalian jawab adalah nama kalian siapa. Anyway, you don't have to say your full name, just say your nickname. Tidak perlu nama lengkap kalian, tetapi nama panggilan kalian saja itu that's more than enough. Itu sudah lebih dari cukup ya. Jadi nama kalian siapa? Kalau yang sudah bekerja sekarang pekerjaanmu itu posisinya apa, job posisinya apa? Terus apa sih yang kamu kerjakan di posisi di kerjaanmu itu? Terus habis gitu pekerjaanmu apa, kamu bekerja di mana, ini company-nya ya. Terus habis gitu kamu itu di kerjaan itu ngapain aja sih gitu. Kamu sudah bekerja berapa lama dan apa rencanamu setelah lulus nanti itu ngapain. Nah itu ya, ini 6 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sama namanya kok ya, sama namanya. Cuman kalau kalian belum bekerja, pertanyaannya adalah what is your name? Again, it's your nickname, not your full name. Kamu belajar di mana? Maksudnya kamu kuliah di mana? Kamu jurusannya apa? Kamu sudah belajar berapa lama? Kenapa memilih jurusan itu? Dan pekerjaan apa sih yang kamu mau setelah kamu lulus? Nah ini, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya nih, kayak saya. Anyway, my name is Bernie. I work in university, as you can guess what, gitu kan. Been working for 5 years as a lecturer, but previously worked in a company as a system analyst and internal auditor. Overall, both are interesting job, but I had to choose one as I had to manage my time. Well, I'm here to meet my former professor to ask for her recommendation as I plan to apply scholarship for next year. Hopefully everything will go as planned. Ini sekedar chit-chat aja, lanjutan dari chit-chat tadi. Jadi ini saya seakan-akan bilang gini, anyway, gitu. Nama saya begini, gitu. Saya bekerja di university, as you can guess what, and then
again I make another receh joke ya. Jadi saya bekerja di universitas, as you can guess what, ini maksudnya adalah ya tahulah jadi apa gitu, intinya gitu. Terus sebelum bilang gitu, sebelum direspon, saya bisa lanjutkan bilang seperti ini. Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun sebagai dosen gitu. Tapi sebelumnya saya bekerja di perusahaan sebagai analis sistem dan internal auditor gitu. Secara umum sih dua-duanya pekerjaan yang menarik gitu. Saya pura-puranya saya menjelaskan anyway, jadi saya pernah juga sih berkata gitu. Tapi saya harus memilih satu karena saya harus mengatur waktu saya gitu. Well itu kayak apa ya misalnya? Ya well apa ya? Saya sering banget saya pakai well, cuman saya nggak tahu di Indonesia itu seperti apa, di bahasa itu seperti apa. Well, I am here to meet my former professor to ask for a recommendation. Jadi saya kesini ke Jogja, kan tadi situasinya di Jogja tuh. Jadi saya kesini untuk bertemu supervisor saya, profesor saya di sekolah. Jadi ya supervisor saya sebelumnya, gitu. Former ini kan sebelumnya. Jadi profesor saya sebelumnya untuk meminta beliau memberikan rekomendasi karena saya akan berencana untuk apply beasiswa tahun depan gitu. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan rencana saya gitu. Jadi ini satu kalimat full yang memperkenalkan diri, tapi setelah chat yang tadi ya biasanya itu langsung gitu. Jadi setelah itu terus biasanya dibalas dengan orang aslinya misalkan good for you, I hope everything will go well gitu biasanya. Baguslah, semoga semuanya berjalan sesuai rencanamu gitu. Terus akhirnya biasanya tanya jawab, mereka biasanya langsung merespon dengan background mereka juga. Kayak misalkan, well actually I'm just a student and I went here with my pocket money, biasanya gitu. Saya pernah ketemu sama orang seperti itu. Jadi saya masih student gitu kan. Saya kesini karena ngumpulin uang saku saya, biasanya kayak gitu. Terus ya akhirnya cicat, biasanya cicatnya bisa sampai kayak misalkan what's your favorite music, what's your favorite book gitu. Jadi biasanya cicatnya kalau sudah enak cicatnya tuh bisa lama. But this is how you start a conversation. Jadi, tapi inilah sesimpel ini kalian bisa memulai conversation dan speaking. Kemarin katanya ada yang bilang bagaimana mulainya kepingin ngobrol sama bule. Siapkan dulu ini how to prepare chat dengan bule ya, seperti ini ya, dengan orang asing itu seperti apa. Jadi bisa bahasa-bahasanya pakai ini, bahasa-bahasanya pakai yang tadi saya bilang itu sudah lama di Jogja kayak gitu. Terus pertama kali nih tinggal datang ke Jogja gitu chat yang so simple but it works gitu kan ya. Sambil senyum ya sekali lagi, dan nggak usah bingung. Sekali lagi don't give pressures on yourself just to make sure your thesis is right. Jadi jangan menekan diri Anda sendiri hanya untuk memastikan bahwa tesisnya benar. Jadi nggak usah bingung tesisnya. Kalian mau bilang you stay here for how long? Nah itu juga boleh, nggak apa-apa gitu. Sekeluarnya lah yang pasti gitu. Tapi kan ini yang tadi saya sampaikan itu contoh-contohnya aja. Nah, sekarang tugas kalian adalah buat ini nih. Jadi tugas kalian adalah membuat contoh seperti ini yang pertanyaannya mengcover ini. Cover 6 pertanyaan ini. Yang pertanyaan ini. Yang jawabannya kalimatnya itu mengcover jawaban yang saya buatkan ini. Ada 6 jawaban. Jika kalian sudah bekerja bikin jawaban atas pertanyaan saya ini, jika kalian masih belum bekerja, jawab pertanyaan ini. Gitu ya. Oke. I hope this could give you a little bit
motivation to start practicing speaking. Jadi, so try to make the scripts and try speaking it. Jadi, tugas kalian adalah bikin skripnya dulu, bikin kalimatnya, habis itu kalian rekam di SpeakPipe seperti biasa. Kalimatnya, teksnya kalian masukkan di Spada, SpeakPipe-nya, linknya kalian masukkan juga di Spada. Oke, have fun.